Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kembali lagi bersama saya. Sudah lama tidak berjumpa di Bangun Sari Channel. Sahabat channel sekalian, mohon maaf karena memang beberapa waktu ke belakang ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga pada hari ini kita bisa kembali lagi berjumpa dengan sahabat channel Bangun Sari Channel bersama Abah. Oke. Kalau saya nyebutnya Abah, tapi biasa juga disebut Jaro Cengek. Jaro Cengek, seorang petani ulung, terus kemudian peternak juga. Pokoknya beliau bergerak di pertanian dan peternakan. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita akan simak video berikut ini, guys. Rangkuman dari apa yang sedang Abah kerjakan ya, Abah ya. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh, gimana kabarnya Abah? Sehat? Alhamdulillah saat ini saya sehat-sehat saja, sehat jasmani dan rohani juga sehat. Alhamdulillah.
meskipun sedang dalam kondisi kekeringan, Pak, ini kemarau panjang ini gimana, Pak? Berpengaruh nggak terhadap apa yang sedang Abah lakukan hari ini di pertanian? Kalau masalah bicara pengaruh, ya tentu saja pengaruhnya sangat besar sekali. Satu, kita bicara di bidang pertaniannya aja dulu, kita musim kemarau kayak gini berdampak sangat besar sekali. Satu, faktor sumber air pada kering. Ya. Yang keduanya, para petani juga nggak bisa mengerjakan secara aktivitas secara biasanya gitu kan. Tapi semaksimal mungkin saya berusaha lah untuk mengembangkan pertanian ini di bidang tanaman palawijanya, seperti kita kembangkan cabai rawit. Cabai rawit, Gitu. ya, Pak, ya. Alhamdulillah saat ini saya udah berjalan beberapa bulan ke belakang. Sekarang kita tinggal nunggu panen gitu, Pak. Walaupun dengan sumber airnya itu kita jauh gitu ngambilnya, Pak. Ya alhamdulillah bisa ketolong gitu, Pak. Ya, ya. Tapi berarti ini, Pak, bentuknya dari apa yang Abah kegiatan lah ya? Iya. Kegiatan yang Abah lakukan dari bidang pertanian dan peternakan ini bentuknya kegiatan pribadi atau memang kelompok, Pak? Nah, kalau bicara masalah ukuran pribadi apa kelompok, kita mengembangkan kelompoknya, Pak. Satu di bidang Kelompok apa itu, pertanian, Pak, namanya? Mohon maaf. yaitu kelompok tani, Pak. Kebetulan saya sebagai ketua kelompok. Nama kelompoknya, Pak? Nama kelompoknya kelompok Unggul Mulia, Pak. Unggul Mulia. Iya. Terus gimana, Pak? Selama Abah berarti sebagai pengelola ya, Pak ya? Iya. Sebagai pengelola atau bagian daripada kelompok tersebut. Gimana perjalanan dari mulai pembentukan kelompok sampai hari ini Abah sebentar lagi panen cabai rawit? Gimana, Bah? Ya kalau masalah bicara sebagai ketua kelompok itu, Pak, enteng-enteng bangga. Soalnya dari dulu sampai sekarang itu saya simak beberapa kelompok. Ya mayoritas dari kelompok nggak ada kemajuan. Ya. Cuman bicara masalah kelompok itu rata-rata cuman jalan di tempat, sebatas nama doang ya. Kelompok, tapi untuk meningkatkan para petaninya itu dan peternaknya itu udah sejauh mana gitu kan. Saya berpikir positif dan menggebu-gebu dari awal pengen ngangkat nama baik kelompok itu. Yeah. Alhamdulillah saya jalani udah beberapa tahun ke belakang. Kita berjalan dari peternakannya juga, peternakan sapi, domba, ya perikanannya juga ada. Dan di sisi lain sekarang saya lagi ngembangin masalah pertaniannya. Iya, alhamdulillah sampai yang saat tadi ini kebun cabai rawit itu ya, Pak ya? Iya. Kira-kira berapa lama lagi tuh menuju panen, Pak? Ya kalau masalah bicara panen kita udah baru 1 kali petik gitu, Pak. Oh berarti udah pernah panen ya, Pak ya? Udah, kita baru 1 kali petik. Alhamdulillah hasilnya lumayan gitu, Yeah. Pak. Walaupun kita musim kemarau kayak gini. Alhamdulillah. Nah, Pak, tadi saya sampaikan bahwa ini sebagai tantangan sebagai petani juga ya, Pak ya? Iya. Ketika misalkan dilanda kemarau panjang. Nah, air yang dihasilkan oleh Abah untuk bisa menghidupkan tanaman-tanaman tersebut dari mana? Apakah memang ada pompa ataukah memang saluran airnya memang mengalir lancar? Gitu, apakah seperti apa sih, Pak? Kalau masalah ukuran bicara air, kita ngambil dari sumber air yang dari kali gitu kan. Kebetulan kalinya itu belum begitu kali total gitu, Yeah. Pak. Ada cuman nggak maksimal ya. Saya selang pakai galon, ditampung lagi pakai wadah. Ya di sini saya aplikasikan pakai pompa air gitu. Yeah. Ya alhamdulillah bisa tertolong tanaman cabai tersebut, Pak. Pak, selama perjalanan ya, Pak ya, selama Yeah. perjalanan didirikannya kelompok tani dan ternak mungkin ya, Pak ya, Yeah. kelompok tani dan ternak. Apa sih, Pak, tantangan yang dihadapi oleh Abah sebagai ketua kelompok yang harus memimpin beberapa orang di belakang untuk bisa sampai hari ini?
Nah, PR besar buat ketua kelompok tani itu Pak, satu kendalanya. Di sisi lain kita kan setidaknya kalau masalah ukuran di kelompok itu benturannya dengan SDM. Ya. Intinya itu aja nomor satu. Gimana kita untuk mengarahkan dan menggiring si anggota itu biar taat dengan aturan kita di satu wadah kelompok itu. Yeah. Ya kita bergelut dengan berjalannya waktu, alhamdulillah berjalan. Ya kita nggak langsung ngasih arahan harus A, B, tapi kita sambil berjalan. Perlahan-lahan kita rubah pola pikir si anggota itu, kita rubah gitu. Berapa kali jatuh bangun memimpin kelompok ini, Pak? Kalau masalah bicara jatuh bangun saya belum pernah. Mudah-mudahan enggak ya, Pak. Mudah-mudahan itu jauh-jauh. Ya. Terus Pak, dari perjalanan pembentukan atau pendirian kelompok tani dan peternakan ini, ada nggak subsidi dari pemerintah desa kah, atau misalkan dari pemerintah kabupaten atau pusat dan sebagainya, ada nggak Bah untuk kelompok yang dipimpin oleh Abah sekarang? Kalau masalah ukuran dari pemerintahan desa selama ini belum Pak. Tapi kalau dari pusat, provinsi gitu kan, dari dinas terkait ya alhamdulillah udah ada bocoran bantuan gitu Pak. Ya seperti saat ini tahun 2021 itu kebetulan saya dapat program dari aspirasi Pak. Ya kebetulan programnya program UPO gitu. UPO itu berarti programnya untuk pengelolaan pupuk organiknya itu Pak. Berupa apa itu? Organiknya itu berawal dari bantuan sapinya itu. Iya. Makanya kita kembangkan sampai saat ini, alhamdulillah sapi udah hampir 2 tahun sekarang berarti berjalan. Yang tadi di video itu ya Pak ya? Nah Pak itu, itu iya. bantuan Pak dari aspirasi. Alhamdulillah kita manfaatkan dan kita juga amanah. Selagi ada bantuan yang digelontorkan ke kelompok tani, alhamdulillah saya amanah Pak. Iya. Dan mudah-mudahan lewat video ini pun ada bantuan selanjutnya untuk bisa subsidi ke kelompok Abah ya selaku amin. Mudah-mudahan ya melek sifatnya pemerintahan itu melek, mana yang amanah, mana yang tidak. Ya. Setidaknya program pemerintah yang digelontorkan ke kelompok tersebut ya minimal dah berjalan gitu Pak. Soalnya pemerintah menggelontorkan anggaran itu bukan sedikit Pak. Itu harus kita kembangkan, kemandirian kita sampai di mana. Ketika program kita berjalan, mungkin pemerintahan juga kan melek. Nah, berarti udah kita jalankan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan kedepannya ditambah-tambah lagi gitu. Berarti ini pun ada berkesinambungan ya Bah dari pemeliharaan ternak Abah dengan pupuk pertanian. Apa memang dimanfaatkan untuk menjadi pupuk atau memang seperti apa? Nah, kalau bicara masalah ukuran UPO, itu kan pemerintah programnya UPO, berarti itu pupuk organiknya Pak. Ya. Kenapa pemerintah mengadakan program UPO itu? Untuk meningkatkan pertanian Pak. Intinya di wilayah Wangunsari dapat yang kita khusus dapat bantuan UPO tersebut. Dikemanain itu masalah ukuran UPO-nya? Kita kembangkan, olah dari awal kita olah selama 3 bulan 4 bulan berjalan, alhamdulillah kita berhasil dari pengolahan pupuk itu. Ya kita aplikasikan Pak. Kemana kita harus mengaplikasikannya? Ya setidaknya saya harus berhasil gitu pikiran saya. Ya saya uji coba untuk menanam cabai rawit itu Pak. Saya aplikasikan dari hasil UPO tersebut gitu. Yang alhamdulillah sekarang berhasil. Ya, dan sudah sekali panen ya, Pak ya? Iya. Dan rasa cabai rawitnya pun nggak terpengaruh terhadap pupuk yang dikeluarkan oleh itu ya, Bang, ya, Pak ya? Enggak. Tapi tetap pedas ya kalau masalah bicara kita ukuran cabainya itu pedas, Pak. Oh, takutnya ada keasin-asinan seperti apa? Enggak, Pak. Ya. Terus Pak, mengenai peternakan. Peternakan. Nah, berarti Abah tadi sapi itu sudah 2 tahun berjalan ya, Pak? Iya. Dan itu saya lihat di video tadi kan ada ada domba ya, Pak ya? Iya. Domba pun sama apa memang sudah jadi seperti itu? Kalau masalah ukuran domba itu masih
punya pribadi sendiri gitu. Belum ada bantuan dari pihak pemerintah untuk mensupport dari peternakan dombanya, belum ada sama sekali. Cuman itu saya ngembangin supaya jadi motivasi para anggota kita biar pada mau untuk beternak, walaupun misalnya untuk dombanya apa aja gitu kan. Untuk pedaging, untuk misalnya kaitan dengan HPDKI, ketangkasan gitu kan. Itu cuman kalau bicara masalah ukuran domba, banyak kategori yang kita harus pikirkan juga. Kalau masalah bicara ukuran domba Garut berarti kita orientasinya kemana gitu kan. Tapi di sisi lain itu kaitan dengan seninya ada, nilai jualnya juga ada, nilai plusnya gitu. Dan juga kita kalau masalah bicara daging itu udah mutlak. Seratnya juga itu lebih halus kan kalau ukuran bicara domba Garut gitu Pak. Makanya kita kembangkan untuk membudidayakan di wilayah Wangunsari khususnya gitu. Setidaknya si domba Garut harus berkembang gitu. Walaupun belum ada support dari pemerintah itu. Oh, belum ada ya untuk masalah domba ya? Ya, mudah-mudahan kedepannya pemerintah melek gitu. Mudah-mudahan lewat video ini ada domba Garut. Hasil dari kita video ini ya intinya jadi PR pemerintah. Ya, amin. Terus Pak, tadi saya lupa menanyakan ini. Dari kotoran ataupun yang akan menjadi pupuk ya Pak ya, dari kotoran yang dihasilkan atau yang dikeluarkan oleh sapi, terus kemudian diolah menjadi pupuk. Nah, apakah hanya dimanfaatkan oleh Abah saja selaku petani yang hari ini sedang berkebun cabai rawit, atau memang sudah melebar ke masyarakat luas? Kalau masalah ukuran kita bicara berarti nilai jual ya Pak. Kalau masalah ukuran itu saya diprioritaskan untuk anggota dulu Pak. Wilayah kita kebetulan kita para petani, ya alhamdulillah kita aplikasikan buat anggota dulu. Ya sebagian juga kita jual keluar gitu Pak. Apa salahnya kalau masalah kita produksi udah lebih besar, lebih banyak gitu kan? Apa salahnya kita kembangkan untuk memotivasi orang-orang luar itu terus. Kemudian Bah, sudah berapa orang yang dihidupkan lewat hasil pertanian dan peternakan yang sehari ini dikelola oleh Abah? Kalau masalah bicara untuk dihidupkan berarti kita kebetulan punya 38 anggota Pak. Oh, berarti dan semua itu bekerja Pak? Iya bekerja Pak, cuman masalahnya kalau bicara semua enggak. Cuman kalau masalah organisasi kan ada subsidi-nya, ini bagian ini kita atur gitu kan. Dari untuk pengolahan pupuknya dan pemeliharaan sapinya, konsepnya kayak gitu. Kalau masalah saya manajinya gitu. Soalnya kalau kita masalahnya difokuskan satu orang untuk pengelolaan semua itu enggak terawat Pak. Makanya kita bagi-bagi itu, bagian organiknya, bagian sapinya, gimana kita untuk berjalan di satu wadah itu tersebut. Artinya maksudnya gini Bah, artinya dari pertanian yang hari ini sedang dikelola, dari peternakan dikelola oleh Abah, itu hal yang menjanjikan untuk bisa menghidupkan beberapa orang yang include di apa yang hari ini Abah lakukan gitu. Dan itu harus jadi perhatian juga mungkin ya Bah ya. Terakhir Bah, pesan untuk apa, hari ini Abah kan menjadi sosok, bagi saya sosok orang tua yang kembali lagi ke alam. Karena dasar orang tua kita kan petani ya. Kita dihidupkan dari hasil tanam yang sebaik. Pesan untuk para sahabat channel, dan mudah-mudahan ada ya pemerintah yang melihat tadi video ulasan mengenai apa yang dilakukan oleh Abah, mudah-mudahan tertarik, lalu kemudian ada gelontoran bantuan juga. Terakhir Bah, pesan-pesan untuk sahabat Wangunsari channel. Ya intinya dari saya kelompok Tani Unggul Mulia, pesan-pesan untuk khususnya untuk anggota saya dan umumnya untuk warga Wangunsari, mudah-mudahan untuk mendobrak, meningkatkan perekonomian desanya itu Pak. Soalnya kita tetap kalau bicara masalah petani itu lebih penting Pak. Soalnya dari mayang Pak, kita harus kembangkan, budidayakan itu masalah ukuran kita pertanian itu Pak. Ya mudah-mudahan ini PR besar buat pemerintah, mudah-mudahan melek lah gitu. Oh sangat penting gitu arti dari sebuah kelompok untuk memanage masalah pertanian itu Pak. Ya begitu aja Pak.
dari saya. Pokoknya kembali ke alam ya, Pak ya. Ya kembali aja Kembali ke kita alam. mah, oke. Siap. Nanti kita guys kalau ada waktu kita nanti bersama Abah, bersama saya juga kebetulan ya kita sering sharing lah di ruang-ruang tertentu, kita sering sharing. Nanti kita main ke kebun karena sejuk enak. Apalagi di apa balong, ada balong, bukan balong, apa ya sebutnya Pak? Kolam Pak. Kolam Ya, ikan. Ya. Kebetulan itu ada kolam ikan. Kita nongkrong nanti di sana, kita nanti ngobrol-ngobrol di sana ya Pak ya. Oke, siap. Oke, mungkin gitu Bah. Terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan ini jadi motivasi untuk sahabat channel dan mudah-mudahan terbuka lebar lagi kesempatan-kesempatan berikutnya dan Abah bisa menanam lagi tanaman-tanaman yang selain cabai rawit. Terima kasih dan terima kasih sahabat channel, sahabat Bangun Sari channel. Kita kembali lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.